wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri dongeng anak pada sore hari ini. Pada sore hari ini akan ada sebuah dongeng tentang kisah Abu Nawas. Jadi ada Abu Nawas dan ketiga pengembara, ketiga tamu dari Abu Nawas. Jadi nanti ada Abu Nawas dan 3 orang ini teman-teman. Nah, langsung saja. Mungkin teman-teman belum tahu siapa itu Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu adalah seorang pembuat syair pada zaman dahulu yang terkenal. Ini syairnya ada satu yang sering dibuat pujian di musola juga. Pasti teman-teman tahu. Nah, itu yang buat Abu Nawas. Ya, siapa yang tahu? Nanti bakal kakak tahu. Jadi cerita ini berlatar belakang Abu Nawas yang sedang menjamu 3 tamu di rumahnya. Jadi di rumahnya ada 3 tamu yang sedang menghadiri di rumah Abu Nawas. Jadi Abu Nawas ini dihadiri oleh 3 tamu di rumahnya. Itu ya teman-teman. Terus sosok Abu Nawas itu mendapat beberapa pertanyaan tentang beberapa hal, sehingga Abu Nawas membuktikan kesuciannya karena melantunkan sebuah syair yang terkenal merayu Tuhan. Nah, syair yang merayu Tuhan nih teman-teman. Syair apa kira-kira? Tidak tahu kan? Nah, nanti pasti bakal tahu di akhir. Oke, pokoknya diperhatiin aja, nanti bakal ada pertanyaan dari apa yang aku sampaikan. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu tak selamanya Abu Nawas itu bersikap konyol. Jadi Abu Nawas ini sering bersikap konyol, sering lucu gitu ya teman-teman. Soalnya orangnya tuh senang komedi gitu. Nah, pada suatu ketika nih teman-teman, Abu Nawas didatangi oleh 3 tamu tadi. Nah, para tamu tersebut masing-masing mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Nah, tamu yang pertama itu mengajukan pertanyaan tentang kepada Abu Nawas. Tamu pertama berkata begini, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Itu kata orang yang pertama. Terus Abu Nawas menjawab nih, yang lebih utama itu orang yang mengerjakan dosa kecil. Terus si orang yang pertama ini menanggapi lagi, kenapa kok lebih utama yang orang yang mengerjakan dosa kecil lebih utama? Nah, terus si Abu Nawas menjawab, sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah. Jadi orang yang pertama bertanya tentang seberapa mulia orang yang dosa besar atau yang dosa kecil. Itu Abu Nawas menjawab yang dosa kecil. Nah, itu karena Allah lebih mudah mengampuninya. Terus orang yang pertama sudah selesai bertanya, dilanjutkan orang yang kedua. Nah, orang yang kedua pertanyaannya masih sama ya teman-teman. Jadi orang yang kedua masih tanya tentang manakah yang lebih utama antara orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil. Nah, terus Abu Nawas menjawab, yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya. Loh, beda jawabannya. Nah, ini ada lagi, ujar Abu Nawas. Selanjutnya, terus orang yang kedua bertanya kan, mengapa demikian? Terus Abu Nawasnya menjawab, yang karena dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi. Jadi Pandu duduk ya, Pandunya duduk ini. Nah, didengerin ya. Jadi tak ulang orang yang kedua tadi, pertanyaannya masih sama nih. Manakah yang lebih utama, orang yang berdosa besar atau yang berdosa kecil? Terus Abu Nawas menjawab lagi, tidak keduanya. Terus dijawab, lah kenapa kok tidak keduanya? Terus kata si Abu Nawas, karena dengan tidak mengerjakan dosa, Allah akan meringankan bebannya. Jadi yang utama itu dengan tidak mengerjakan keduanya, pengampunan Allah tidak diperlukan lagi, begitu teman-teman. Orang kedua pun manggut begitu. Nah, ini ada orang yang ketiga nih, Rama. Nah, misal orang yang pertama tadi yang tanya tuh si Rasid. Nah, Rasid itu tanya tadi tentang mana yang lebih besar dari mana yang lebih utama, dosa besar atau dosa kecil? Terus yang dijawab dosa kecil. Terus orang yang kedua bertanya kepada Dafa bertanya orang kedua. Pertanyaannya sama, manakah yang lebih utama, orang yang berdosa besar atau berdosa kecil? Jawaban Abu Nawas, tidak keduanya, karena Allah tidak memerlukan, Allah
dengan tidak melakukan keduanya, ampunan Allah tidak diperlukan lagi, kayak gitu ya. Nah, oleh yang ketiga nih, Rama. Nah, Rama misal Rama ini bertanya kepada Abu Nawas. Nah, Rama bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang berdosa besar atau yang berdosa kecil? Terus si Abu Nawas menjawab, orang yang berdosa besar. Loh, kok beda lagi jawabannya? Ketiga pertanyaan yang sama, tapi jawabannya dari Abu Nawas beda-beda. Terus Abu Nawas menjawab, alasan kenapa orang yang berdosa besar lebih utama karena sebab pengampunan dari Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya. Jadi pengampunan Allah itu sebesar apa yang hambanya lakukan yang besar yang dilakukan oleh hambanya. Itu ya teman-teman. Nah orang ketiga ini udah merasa puas, karena udah puas ya. Dengan argumen itu ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi dan si murid yang buka bukanya berujar mendengar kejadian itu. Jadi posisinya begini teman-teman. Jadi si Abu Nawas ini bersama tiga orang tadi di ruang tamu itu kemarin, dan hari ini Abu Nawas menceritakan seperti apa yang aku ceritakan ini kepada muridnya. Nah, muridnya ini misal si Titis. Nah, Titis ini tanya kepada Abu Nawas, mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan tiga pertanyaan yang berbeda? Nah, mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan tiga pertanyaan yang berbeda? Karena begini, kata Abu Nawas menjawab, manusia itu terbagi atas tiga tingkatan, teman-teman. Yang pertama tingkatan mata, yang kedua tingkatan otak, dan yang ketiga tingkatan hati. Jawab Abu Nawas. Terus si muridnya bertanya lagi kepada Abu Nawas, si Titik bertanya lagi kepada Abu Nawas. Terus apa yang dimaksud dengan tingkatan mata? Nah, misalnya nih teman-teman kan tahu kalau di malam hari ada apa ya? Selain bulan temannya Bintang. Nah, bintang. Nah, kalau bintang itu dilihat dari bumi, dari rumah, dari kita tuh melihat bintang tuh kecil apa besar teman-teman? Kecil. Nah, itu namanya tingkatan mata. Jadi tingkatan mata tuh dari mata melihat itu nonton aja dari sini. Bintang itu kan aslinya bintang tuh kelihatannya kecil. Nah, itu namanya tingkatan mata. Terus yang kedua, si Niti tanya lagi, terus apa yang dimaksud dengan tingkatan yang kedua tadi, tingkatan otak? Nah, tingkatan otak itu kalau menurut ilmu pengetahuan itu bintang itu aslinya kecil atau besar teman-teman? Bintang yang asli di luar angkasa besar, benar besar. Jadi tingkatan otak itu dengan ilmu pengetahuan kita mengetahui bahwasanya bintang yang kelihatannya kecil itu aslinya besar, gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga nih Rama, yang ketiga pertanyaannya tadi ada tiga tingkatan kan? Yang tingkatan ketiga itu tingkatan hati. Nah, apa yang dimaksud dengan tingkatan hati ini teman-teman? Jadi tingkatan hati itu adalah orang yang pandai dan paham melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu bahwa bintang itu besar, sebab baginya tidak ada satupun yang lebih besar dari keampunan dan maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk ketingkatan yang ketiga ini teman-teman, Abu Nawas itu menjawab bahwasanya tingkatan hati itu maksudnya walaupun kita tahu bintang itu besar, Rama didengerin Rama, bahwa bintang itu besar, kita tak menganggap itu kecil karena lebih besar lagi itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung terus yang muridnya di sini. Oh, jadi ada tiga tingkatan pertanyaan ya teman-teman. Jadi kok bisa satu pertanyaan itu bisa dijawab oleh tiga pertanyaan, tiga jawaban, karena ada beberapa tingkatan tadi, ada tingkatan mata, tingkatan hati, dan tingkatan otak gitu. Terus berlanjut lagi si muridnya bertanya, ini beda lagi nih muridnya yaitu si Bisma. Nah, Bisma tanya lagi kepada Abu Nawas. Bisma tanya ini. Terus Bisma kan tadi itu sudah tanya. Terus murid yang kedua si Bisma itu bertanya kok, berarti Allah itu bisa dirayu ya Abu Nawas? Terus si Abu Nawas menjawab, ya Allah itu bisa dirayu. Diulangi teman-teman. Jadi tadi kan si Bisma tanya, wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Tanyanya. Terus si Abu Nawas menjawab, mungkin. Jawab Abu Nawas dengan santai. Terus bagaimana caranya? Nah ini mau tahu gak teman-teman cara menipu Tuhan itu gimana? Harus begini cara menipu Tuhan. Cara merayu Gusti Allah.
Nah, si Abu Nawas ini menjawab, manusia bisa menipu Tuhan dengan merayu menggunakan pujian dan doa. Ujar Abu Nawas. Kalau begitu gimana caranya? Bagus katanya. Caranya dengan doa. Doa itulah doa ada yang pernah dengar, doa al-iqtirah yang ilahilah. Yuk, bareng-bareng kita ilahilah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ilahilah, tulis firdaus si a'la, wala cukup. Ada yang tahu gak artinya apa itu? Itu adalah cara merayu Tuhan itu dengan pujian-pujian tadi. Diperhatikan ya teman-teman. Jadi artinya itu, wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga dan aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Kaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Kemudian setelah Abu Nawas menciptakan ilahilah itu tadi teman-teman, seperti yang sudah sering dibuat pujian juga di musola ini kan. Nah itu semakin hari semakin banyak orang yang melantunkan syair-syair dari Abu Nawas itu. Jadi itu adalah puji-pujian untuk merayu Tuhan, namanya al-iqtirah. Yuk sekali lagi kita bersama-sama untuk penutup. 1, 2, 3. Ilahilah, tulis firdaus si Oke, terima kasih tepuk tangan kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi doorpress, pembagian doorpress bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, tadi yang teman-teman pasti perhatikan kan. Nah, ini ada satu pertanyaan nih. Buat yang bisa silakan angkat tangan ya. Pertanyaannya, apa nama syair yang dibuat Abu Nawas ilahilah tadi? Yang tahu orang mas silakan. Namanya loh. Bukan. Yang al apa itu tadi loh? Oh, dapat silakan. Ada yang tahu nggak? Al i apa? Al i? Bukan. Ada yang tahu nggak? Ya udah, tadi ada pertanyaan yang mudah saja, yang mudah. Pertanyaannya enggak, yang bisa angkat tangan ya cepet-cepetan ini. Nanti dapat ini. Ada 2 dan 1 lagi, nanti dapat 2. Nah ini pertanyaannya, ada berapa orang yang bertamu ke rumah Abu Nawas? Siapa dulu tadi? Sama. 3. Oke, benar. Oke, jadi ada tiga orang yang bertamu, terus nama syairnya tuh diingat ya teman-teman, syair al-iqtirah. Dari apa? Yuk semuanya bareng-bareng al-iqtirah. 1, 2, 3. Nah itu nama syair dari Abu Nawas yang hilang-hilang tadi teman-teman. Nah kita udah mencapai di penghujung dongeng. Dongengnya udah selesai.